Dialog 1. Dialog antar teman di sebuah kantin. Kantin ini bersih dan nyaman. Ya, menunya juga beragam. Coba saya lihat daftar menunya. Silakan, pilih apa? Aku ingin nasi. Lauknya? Lauknya ayam balado saja. Balado itu dari cabai. Tidak apa-apa, aku suka makanan pedas. Bagiku, makanan pedas membuat perut sakit. Orang Jawa seperti kamu memang tidak suka makanan pedas-pedas. Sebaliknya, kamu sebagai orang Padang tidak suka lauk manis, bukan? Ya, benar. Kamu sendiri mau pesan apa? Kali ini, aku ingin makan bubur khas Manado. Makanan itu gurih ya? Ya, ada rasa gurih dan manis. Sedikit pedas karena bumbu merica. Sekarang untuk minum, pilih apa? Jus alpukat? Mahal. Harganya Rp15.000. Jus durian. Harganya Rp20.000. Aku teh manis saja. Cuma Rp5.000. Aku sama, teh manis. Soal menu nasi tadi, aku tidak jadi memilih balado. Mengapa? Aku juga mau mencoba makanan khas daerah Indonesia Timur. Oh ya, jadi ganti pesan apa? Coba coto Makassar saja. Baik, jadi coto, bubur Manado, dan 2 teh manis. Mas, ini pesanan kami. Dialog 2. Antara dua orang tua di lingkungan rumah. Sebagai orang tua, saya merasa gusar dengan tayangan di media TV. Tidak hanya Anda, saya juga risau dengan dunia pertelevisian sekarang. Saya lihat anak saya suka meniru adegan kekerasan dari sana. Anak Anda laki-laki atau perempuan? Anak saya perempuan. Ia suka menampar adiknya sendiri. Anak saya laki-laki juga mulai berperilaku keras seperti itu. Ya, kita patut bersedih. Bagaimana generasi muda kita nantinya? Selain tayangan kekerasan, tayangan berbau porno juga menyedihkan. Memang, sekarang pemunculan pornografi sudah tidak wajar. Ya, hampir semua acara televisi, mulai dari film, sinetron, berita, sampai tayangan musik, semua mengarah ke pornografi. Betul. Sulit memperoleh tayangan televisi yang cukup layak ditonton anak. Akibat tayangan pornografi itu, anak-anak menjadi terlalu cepat matang sebelum waktunya. Sebagai orang tua, kita sangat berharap agar pertelevisian nasional senantiasa mempertimbangkan moral dan keselamatan bangsa, terutama generasi mudanya. Ya, moral generasi muda kita akan rusak jika kondisi seperti ini berlanjut. Mereka, pihak dan insan pertelevisian harus mendengar keprihatinan kita. Bagaimana kalau kita melakukan unjuk rasa beramai-ramai? Dialog 3. Antara dua orang pengacara di kantor pengacara. Kapan kasus yang kita tangani mulai disidangkan? Kita belum menerima panggilan untuk sidang. Kapan kira-kira? Kasusnya masih mengambang. Kasihan klien kita. Ya, memang. Sebagai korban, ia sangat terganggu oleh kasus ini. Saya mengerti, tetapi berkasnya masih di tangan polisi penyidik. Bukankah sudah diproses oleh jaksa penuntut? Berita acaranya dikembalikan lagi. Apakah pemeriksaannya belum selesai? Ternyata belum. Berita acara pemeriksaan masih kurang. Saya dengar keterangan ahli sudah lengkap. Belum. Yang ada baru keterangan dari ahli komunikasi dan ahli psikologi massa. Bagaimana dengan keterangan dari ahli bahasa? Penyidiknya tidak memanggil ahli bahasa. Kelihatannya mereka kurang becus. Maklum, penyidiknya masih junior. Tetapi barang buktinya sudah jelas, berupa tulisan dalam media massa. Kasus pencemaran nama baik ini tentu terkait erat dengan masalah bahasa. Saya yakin mereka akan segera memanggil ahli bahasa.
Apakah mereka juga lupa memanggil ahli hukum pidana? Tidak, pemeriksaannya malah yang pertama. Apa langkah kita untuk mempercepat proses kasus ini? Saya akan mendesak penyidiknya. Sebaiknya begitu. Hari Kamis lusa, saya ke kantor polisi. Tetapi sebelumnya, Anda temui dulu klien Anda. Dialog 4. Dialog antara mahasiswa W dan penyuluh pertanian P di sawah. Padinya sudah menguning semua. Tampaknya para petani di sini berhasil. Ya, mereka akan panen raya sekitar 3 hari lagi. Bapak membina petani di sini sudah lama. Sudah cukup lama. Saya ingin bertanya, kalau Bapak tidak keberatan, Silahkan, saya senang ada mahasiswa seperti Anda yang tertarik dengan pertanian di sini. terima kasih. Apakah padi ini termasuk jenis unggul? Ya, ini varietas unggul tipe baru yang pertama. Namanya Fatmawati. Fatmawati, seperti nama orang? Ya, untuk mengabadikan nama Ibu Fatmawati, istri proklamator kita. Jenis padi ini dilepas pada Hari Pangan Sedunia beberapa tahun lalu. Kalau dikatakan jenis unggul, apa saja keunggulannya? Yang paling menonjol adalah produktivitasnya yang tinggi. Maksud Bapak, hasil panennya lebih banyak dibandingkan jenis padi lain. Benar, produktivitasnya antara 9 sampai 10 ton per hektar. Kalau begitu, hasilnya bisa 2 kali lipat dari rata-rata produktivitas padi nasional. Oh, sudah pasti. Wah, sangat mengesankan. Tentu ada keunggulan lain. Ya, malainya panjang. Terdiri atas 300 butir padi. Kemudian, batangnya tidak mudah rebah. Kekuatan batangnya ini warisan dari padi gogo. Jadi, padi ini merupakan hasil persilangan. Benar begitu. Fatmawati tercipta melalui penelitian panjang. Padi ini persilangan antara gogo dengan ramos. Keduanya juga dikenal sebagai padi unggul. Saya ingin tahu kualitas gabahnya. Gabah hampa dari padi jenis lain bisa lebih dari 30%. Padi jenis ini tidak begitu. Kemungkinan gabah hampanya hanya sekitar 20%. Wah, jauh lebih rendah. Malah masih bisa lebih rendah lagi. Ini akan menjadi laporan ilmiah saya yang menarik. Monolog 1. Pengumuman di Taman Wisata. Mohon perhatian, mohon perhatian. Kepada Ibu Atika Soleha, anggota rombongan dari perusahaan Garuda Mas, kami beritahukan bahwa Anda telah ditunggu oleh rekan-rekan di kendaraan. Ibu Atika Soleha telah ditunggu di bus. Rombongan Anda akan segera melanjutkan perjalanan. Bapak Toha dari Bandung diharap datang ke kantor pelayanan informasi. Bapak Ahmad menunggu Anda di sini. Kami mohon perhatian pengemudi sedan bernomor polisi B3317CA. Mobil Anda harus segera dipindah karena menghalangi jalan. Kami beritahukan bahwa telah ditemukan sebuah telepon seluler dan sebuah jam tangan di halaman parkir taman wisata ini. Telah ditemukan sebuah telepon seluler dan sebuah jam tangan di halaman parkir. Anda yang merasa kehilangan dapat menemui petugas di kantor pelayanan informasi. Kami ingatkan kepada para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya. Partisipasi Anda dalam menjaga kebersihan sangat kami hargai. Terima kasih. Monolog 2.
Suku Baduy adalah suku yang tinggal di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah suku itu dikelilingi hutan dan bukit. Untuk mencapai perkampungannya, tidak tersedia angkutan umum. Layanan angkutan umum hanya sampai di Desa Ciboleger, desa terdekat yang berbatasan dengan wilayah Baduy. Jadi, jika ingin bertemu dengan mereka, kita harus berjalan kaki dari Ciboleger. Wilayah Baduy terbagi menjadi dua bagian, Baduy dalam dan Baduy luar. Menurut orang Baduy, wilayah mereka diibaratkan seperti rumah. Baduy luar menjadi teras rumahnya, sedangkan Baduy dalam menjadi bagian rumahnya. Penghuni bagian dalam rumah dianggap sedang dalam keadaan bertapa. Oleh karena itu, ada larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh warga Baduy dalam. Misalnya, mereka tidak boleh bepergian menggunakan kendaraan. Sejauh apapun mereka pergi, mereka harus berjalan kaki. Kalau kita memasuki perkampungan orang Baduy, kita akan disuguhi pemandangan rumah-rumah yang seragam. Rumah berdinding anyaman bambu dan beratap rumbia tampak berjajar. Tidak ada rumah yang lebih menonjol, baik bentuk maupun ukurannya. Rumah orang Baduy dalam dibangun tanpa menggunakan paku. Sebagai gantinya, digunakan tali ijuk. Suku Baduy yang dipimpin oleh Poun, pemimpin tertingginya, hidup dengan sederhana. Hidup mereka jauh lebih sederhana daripada saudara mereka dari suku lain di Pulau Jawa. Makanan utama mereka adalah nasi dan ikan asin. Kesederhanaan mereka dipengaruhi oleh peraturan adat yang dijalankan secara turun-temurun. Mereka tidak boleh bersentuhan dengan teknologi modern. Di perkampungan mereka tidak terdapat aliran listrik. Peraturan adat pula yang menyebabkan anak-anak Baduy tidak bersekolah. Meskipun demikian, mereka dibiasakan bekerja membantu orang tua sejak kecil. Monolog 3. Baik, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang desainer. Kita tahu, kini kebutuhan akan mode bukan kebutuhan sandang belaka. Kemajuan mode membuat banyak orang menginginkan selalu tampil bergaya dan tidak ketinggalan zaman. Tidak mengherankan apabila orang memburu busana-busana karya perancang terkenal. Nah, kalau Anda sudah menjadi seorang desainer, Anda perlu memamerkan karya-karya Anda. Tujuannya ialah untuk menyaingkan karya Anda dengan karya-karya desainer yang terkemuka. Memang, hal itu bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan strategi khusus untuk menembus pasar. Anda memerlukan dukungan agen atau penasehat atau konsultan yang andal. Pameran busana Anda itulah jurus jitu untuk memperkenalkan hasil rancangan Anda. Salah satu kiat penting bagi Anda sebagai seorang desainer adalah kreativitas. Dimanapun pasar Anda, kreativitas harus ditingkatkan. Salah satu kiat menarik pasar adalah dengan banyak berkreasi dan memiliki segmen pasar yang jelas. Setiap karya Anda harus memiliki ciri khusus. Hal ini yang akan membuat Anda berbeda dari perancang lainnya. Kiat lain adalah mendesain busana dalam jumlah terbatas. Banyak orang yang senang bila baju yang dipakainya hanya dimiliki dirinya saja. Dengan mengeluarkan rancangan dalam jumlah terbatas, harga baju Anda akan semakin mahal. Monolog 4. Saudara, dunia ilmiah kita baru saja dikejutkan dengan penciptaan jenis lem baru yang super kuat. Ide ini diambil dari kehebatan cecak. Apa kehebatan pada cecak? Ternyata, saudara, pada kaki cecak terdapat bulu-bulu keratin, masing-masing berukuran di bawah 1 mikron. Setiap ujung bulu, apabila bersentuhan dengan dinding, akan menghasilkan gaya ikat sekitar 10⁻⁷ Newton. Gaya ini berasal dari gaya van der Waals.
Semua benda akan mempunyai gaya ini apabila didekati benda lain. Gaya pada satu bulu itu tampaknya kecil, tetapi telapak kaki jejak mengandung jutaan bulu seperti ini. Jutaan bulu itu dapat menghasilkan gaya sebesar 10 Newton setiap 1 cm persegi. Gaya itu cukup untuk melekatkan jejak pada dinding, bahkan pada langit-langit. Setelah terinspirasi oleh kehebatan jejak itu, tim peneliti dari sebuah universitas di Inggris bereksperimen membuat bulu-bulu halus polimer pada permukaan lilin. Gaya lekat setiap bulu buatan itu hampir sama dengan gaya satu bulu pada telapak kaki jejak. Bahan polimer yang dipilih itu amat lentur, kuat, dan mudah dibentuk. Lem buatan itu telah diuji dengan menggunakan boneka seberat 40 gram. Ternyata, dengan menggunakan lem itu pada luas permukaan 0,5 cm persegi, boneka itu dapat menempel dengan kuat. Bahkan, pelepasan dan penempelan ulang dapat dilakukan. Saat ini, sedang dikembangkan penggunaan bahan polimer lain untuk meningkatkan usia pakai serta frekuensi pelepasan dan penempelan ulang lem buatan itu.